Kali ini kita ditemani ada teman-teman dari mana? Dari Depok, dari Tangerang. Saya Happy Indra Wijaya. Nama saya Afid. Saya Musrido. Ke depan tetap Java atau enggak gitu ya? Kalau saya sebetulnya nggak ada fanatik-fanatikan ya. Artinya kita juga nggak dapat endorsement dari mana-mana gitu. Ya. Alasan untuk memilih itu ya apa artinya bukan masalah itulah, bukan masalah endorsement atau apa, sponsor atau apa gitu ya, karena ya kita nggak dibayar gitu kan. Kalau saya ya apa yang bisa dipakai aja gitu. Nah, Artivisi kan perusahaan kecil, jadi kita juga tidak semudah itu cari orang. Beda misalnya kalau kita bicara Blibli, Tokopedia atau apa gitu kan, mereka high profile, terkenal, kantornya bagus, jadi bisa cari talent dengan sesuka dia lah gitu ya. Mereka minta gaji gede, kasih gitu. Terus kantornya prestis, macam-macam. Nah, kalau di kita nggak bisa. Jadi kita karena perusahaan kecil, jadi ya dapatnya juga kita cuma bisa rekrut dari SMK. Nah, karena itu jadi pilih teknologi yang paling mudah. Paling mudah apa? Paling mudah ya Java zaman sekarang. Ya kan? Kenapa? Karena di sekolahan yang diajarin PHP, dari PHP ke Java itu nggak terlalu jauh. Cuman kalau kita suruh dia Ruby, nah itu udah pusing tuh. Python gitu. Soalnya dia sintaksnya aja belum pernah lihat. Kalau Java kan sama PHP ya minimal mirip-mirip lah. Kalau saya lebih concern, ini tim saya bisa nggak pakainya gitu. Itu lebih penting daripada masalah performance gitu. Kayak Scala ya, Scala itu saya udah belajar dari dulu Scala. Cuma saya mikir kalau ini saya pasang di Artivisi, ini nggak ada yang bisa coding gitu. Jadi akhirnya ya buat apa gitu. Jadi artinya secara development nggak scalable dia gitu. Ya oke lah, misalnya kan kita suka dengar nih, oh Tokopedia mau pakai apa, Golang gitu ya, Blibli pakai Scala, ya silahkan aja, itu kan dia beda ini kan, beda apa situasi dan kondisinya gitu. Ketersediaan orang itu kan menentukan gimana workflow-nya gitu. Kalau misalnya kita hire yang the best dari setiap kampus, pinter orangnya gitu ya, udah itu sih nggak usah diajarin, kita kasih aja, udah bikin A gitu. Tadi dia cari sendiri, Google sendiri, udah seminggu kemudian mana udah jadi belum? Udah jadi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai resource yang terbatas secara skill dan ininya, nggak bisa begitu. Jadi gimana caranya? Kalau di kita di Artivisi, saya dulu nih yang bikinin. Kan mostly kan aplikasi bisnis, ya kan? Aplikasi bisnis apa sih? Kan CRUD sebetulnya kan. CRUD itu apa? Ya udah ada formnya, ada domain modelnya yang mapping ke database, kemudian ada query, ya kan? Insert, update, delete, ya kan? Ya udah saya bikinin satu formnya dari depan ke belakang, dari tampilan, validasi, terus sampai dia insert ke database, kalau dia nampilin query, terus sampai jadi tabel HTML gitu ya. Udah bikinin tuh satu siklus yang agak lengkap lah, yang ada relasinya, yang ada apa gitu ya. Ada single table, ada yang relasi, ada many to many, macam-macam. Begitu udah jadi, ya udah bilangnya gini, oke ini saya contohin nih, ini fieldnya cuma 4, user misalnya, nama, email, password, sama apalah satu lagi gitu ya. Nah sekarang kamu bikin buat produk kode, nama produk, harga, jadi 3. Nah bikin lagi ini perusahaan agak banyak nih, nama, alamat, NPWP, macam-macam gitu. Nah gimana caranya? Ya udah ini copy paste aja, ganti variabelnya, udah gitu. Jadi cara kerjanya begitu, harus menyesuaikan. Nggak bisa saya bilang bikin aplikasi ini e-wallet misalnya, e-wallet gini bisnis prosesnya ada, bikin ya, ditinggal 2 minggu jadi, nggak bisa. Harus dikasih, oke kita yang mikir, oh e-wallet itu misalnya ada sekian screen pertama ini, screen kedua ini tabelnya. Nah udah, nih ya, ini kan tabel saya gini, screen saya gini, kamu bikin lagi kayak gini gitu, ganti judulnya, ganti fieldnya gitu. Bukan kerja gara-gara paham, tapi selesai gara-gara ada contohnya, ada gitu aja. Nah terus gimana? Ya apa mau gitu terus? Ya enggak juga, nanti setelah 2 tahun begitu ya lama-lama dia ngerti gitu.
Nah, sekarang yang di RTBC yang tadinya begitu, setelah 3 tahun 4 tahun kemudian, sekarang tinggal saya suruh klien, sana bikin apa? Ini Pak, bikin aplikasi apa, mobile banking. Ya udah gitu. Kapan selesai? Ya ntar 2 bulan gitu. Ya udah bisa sendiri kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti saya udah apa, bisa hire yang pintar, ya udah bukan saya mikir lagi, udah suruh dia mikir. Ngapain dan hire orang pintar terus kita suruh kayak anak SMK apa yang baru lulus kan, malah justru bete dia. Jadi ya ini makanya kalau saya sih fleksibel aja, apa ininya, timnya seperti apa ya kita bikin workflow ya sesuai dengan ininya lah. Intinya sih secara periodik dievaluasi gitu ya. Cuma setiap berapa itu nggak tentu juga. Kalau saya kan update ya. Update itu artinya saya nggak tahu zaman sekarang masih ada yang pakai RSS nggak. Saya pakai Feedly. Feedly itu jadi ya kita intinya daftarin website tertentu. Kalau dia ada konten ya kita bisa lihat di sini. Oh dia ini nih apa, ada artikel ini gitu ya. Kalau nggak relevan ya kita skip aja gitu. Nah jadi saya ngikutin tuh, biasanya saya ikutin InfoQ, teknologi apa, ada seminar apa gitu, kayak Java One gitu ya, saya lihat mereka lagi present apa gitu. Nah dari situ kalau ada yang menarik saya cobainnya bikin aplikasi kecil lah, barang 1-2 tabel gitu ya, 1-2 tabel, terus ya kita lihat gimana cara kerjanya gitu, terus bermanfaat nggak gitu. Kayak misalnya kita kan dari dulu pakai Spring Hibernate nih. Nah, zaman dulu gimana best practice-nya gini gitu. Pakai apa? Udah saya bikinin tuh project template. Kalau pada lihat belajar RESTful, nah itu kan project template yang kita. Nah, terus berapa tahun kemudian keluar Spring Boot. Saya sempat skip Spring Roo. Dulu ada Spring Roo. Spring Roo itu kayak inilah kira-kira kayak generator. Jadi dia ada komen lainnya, kita generate model, nanti dia bikin kelas gitu ya. Itu saya udah explore, ini kurang apa ya istilahnya, nggak terlalu bermanfaat gitu, ya skip. Terus ada Osgi dulu sempat tertarik, saya sempat bikin artikel kalau nggak salah malah 6 seri tuh, yang N dan IV itu sebenarnya persiapan ke Osgi. Itu ternyata setelah dicobain bikin aplikasi terlalu rumit, artinya ribet, deploymentnya harus gimana gitu, pokoknya nggak praktikal. Nah jadi memang kalau teknologi baru kita harus cobain, nggak bisa cuman baca oh nih Hello World-nya lebih ringkas gitu, nggak bisa. Ya udah bikin aplikasi gitu. Aplikasi apa kayak zaman sekarang kan banyak ide ya, apa juga aplikasi restoran kayak apa gitu, bikinlah aplikasi kecil, terkelihatan tuh oh ternyata dia Hello World-nya doang gampang gitu, begitu udah ini rumit gitu. Udah kalau udah ternyata bagus kayak Spring Boot ya, Spring Boot saya cobain, oh ternyata banyak kurangin coding nih gitu. Terus stabil gitu, ya udah pakai. Ya itu sebenarnya kalau mau agak rajin ya, itu aplikasi kecil itu kan tinggal kita naikin ke mana, kita naikin ke server, habis itu kita jalanin JMeter aja, performance testing, jalanin JMeter, tinggal weekend deh, jalanin nih hari Jumat kan udah ini kan cloud sama cloud kan, udah buka VPS 1 nih, saya biasanya kan pakai DigitalOcean, buka 1 VPS, habis itu deploy aplikasinya, buka VPS kedua, jalanin JMeter dari sini ke sini gitu kan, udah tinggal aja, nanti 2 hari kita liatin deh ada reportnya stabil nggak gitu. Jadi jangan mikirnya oh ini ngetesnya lama gitu, jangan ditungguin lah ya kan, jalanin 2 hari ya bayar 2 hari. Jangan cuma baca-baca gitu, harus dites. Biasanya kan saya suka rilis tuh development stack gitu. Nah itu hasil nyobain dulu. Spring Boot, kemudian depannya kita masih Angular 1. Angular 2 saya belum sempat bikin sampai 1 app. Jadi belum dipakai di production. Ya ini memang salah satu pertanyaan yang banyak di forum ya. Ini saya mau belajar apa nih? Saya mau pakai apa? Pakai bahasa apa nih gitu ya. Zaman sekarang itu teknologi kan datang dan pergi ya, paling 6 bulan, setahun gitu kan ya. Jadi artinya ya yang lebih penting itu sebenarnya kita bisa belajar secepat apa gitu. Kalau apa yang dipelajarinya itu secondary lah. Misalnya oh nih Java udah paling keren gitu ya, misalnya gitu ya.
Ya ntar kalau tahun depan ternyata orang semua pakai Swift misalnya, ya udah, ya kita kan harus mau nggak mau kan harus ikut kan. Nah berarti ya harus bisa belajar sesuatu yang baru gitu. Nah, terus gini, biasanya orang-orang tuh belajar sehari, 2 hari pusing gitu ya. Terus, wah susah gitu ya. Terus, saya PHP aja deh, kata orang lebih gampang gitu. Enggak, semua yang belum bisa itu susah kayak gitu. Ini Java susah nih, sehari 2 hari gitu ya. Terus pindah PHP. PHP juga kalau belum bisa sehari 2 hari juga pasti pusing juga sama. Terus juga jangan dikira yang senior gitu juga nggak mengalami itu, sama kayak saya nih. Saya belajar OAuth itu 2 minggu 3 minggu itu masih pusing gitu. Jadi jangan dikira Pak Andi bikin video OAuth bisa nih. Ya itu belajarnya nggak semalam gitu. Baca dulu 2 hari, 3 hari, kadang-kadang seminggu gitu kan. Kenapa baca doang seminggu? Ya kadang kita dapat tutorial A nih, nggak jelas gitu. Cari tutorial B. Tutorial B jelas untuk bagian ini. Bagian ini belum ngerti. Ya udah baca lagi yang ketiga. Nah, jadi saya tuh kalau lagi belajar teknologi baru itu Chrome-nya itu sampai tab-nya kecil-kecil gitu. Nah, jadi itu kan juga suka banyak tuh yang tanya ya di forum-forum. Mana sih resource saya mau belajar belajarnya dari mana gitu resource-nya. Yang nggak satu resource-nya 100 gitu. Nggak bisa misalnya belajar Java, udah belajar dari sini aja gitu, nggak bisa. Pasti bagian yang ini nih, bagian multi threading di sini berjelasinnya ribet, ya kita cari yang lain gitu. Nggak ada yang instan lah. Dulu aja saya belajar pertama kali Java itu 6 bulan kan, 6 bulan kali 8 jam kali 6 hari. Berapa tuh? Tiap hari itu Pak. Tiap hari. Ya zaman dulu memang harus lebih lama karena kan nggak ada Google zaman dulu. Modal saya cuma buku itu doang. Kalau buku itu pusing, ke perpus lagi cari buku yang lain gitu. Jadi metodenya sama. Kita referensi masih dikit juga ya dulu ya. Referensi dikit. Ya harus buku yang tebal-tebal itu tuh, buku hard copy itu. Terus kan nggak bisa di search kalau buku, ya kan? Nggak bisa kontrol F, ya kan? Betul.